Oke, jadi hari ini kita akan memulai pelajaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi Al-Quran dan hadis pedoman hidup. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absensi dulu boleh? Iya bisa. Oke. Muzakir Hamid. Sudah hadir Pak. Oh iya. Tia Indonesia Sapitri. Hadir Pak. Anda Akida. Hadir Pak. Sri Rahim Isman. Hadir Pak. Oh iya, jadi pertemuan kali ini Muzakir ya? Iya Pak. Kenapa Muzakir? Tidak ada pemberitahuan Pak. Oh, berarti apa ya? Ada yang bisa pimpin doa? Sri? Ya bisa Pak. Oke, silakan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan doa tadi yang teman-teman bacakan menjadi semoga dengan doa tadi bisa memudahkan segala rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kita masuk ke materi mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Teman-teman ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci. Yang lain? Pedoman hidup. Dia? Kitab yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi sampai kaum. Oke, semuanya benar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam lagi mengenai materi ini, kita cari tahu dulu apa itu Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang menjadi sebuah rujukan, landasan ataupun dasar yang utama untuk pengambilan hukum dalam Islam. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina. Oke. Ada beberapa kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat dan pada. Kemudian kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran selanjutnya adalah syariat atau ibadah. Hukum ibadah mengatur bagaimana seharusnya kita sebagai umat yang beragama Islam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Hukum muamalah mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya. Akhlak atau budi pekerti berisi hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntut kita bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperan baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak kepada sesama manusia yang berperan dan sebagainya. Kemudian kita harus memahami juga apa itu hadis ataupun sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa hadis berarti perkataan ataupun ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Baik. Hadis. Juga sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Kemudian hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Kemudian ada matan,
kedudukan hadis ataupun sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kemudian selanjutnya kita ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam. Di antara fungsi hadis antara lain, yang pertama, menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian ada macam-macam hadis. Yang pertama, ada hadis mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat untuk melakukan dusta. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak orang, sehingga tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan dusta. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Tidak ada senioritas orang yang meriwayatkan apapun yang hadis dibangun dalam jenis tersebut, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, dan hadis mauquf. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir, evaluasi daripada teman-teman semua dari apa yang saya sampaikan. Apa yang bisa teman-teman tangkap dalam materi kali ini mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Untuk teman-teman yang bisa menceritakan kembali apa yang Bapak sampaikan, silakan. Dari sini. Ya, baik Pak. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi yang tadi Bapak sampaikan adalah bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman umat Islam. Nah, kemudian hadis itu adalah perkataan dari baginda Nabi SAW, sedangkan sunnah adalah segala perbuatan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan contoh. Kemudian untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Terima kasih Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Baik, ada lagi dari teman-teman? Oke, silakan Ki Ayu. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan dalam hal ini mengenai hadis, fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, betul sekali terkait dengan yang Bapak sampaikan. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah ya namanya, Al-Quran dan hadis itu memberi dampak yang besar untuk kehidupan kita, di mana di dalam Al-Quran dan hadis kita bisa mengambil pelajaran yang banyak sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk mencapai apa yang akan kita bawa ke akhirat. Baik, oke. Saya cukupkan ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan teman-teman berdiri dulu untuk merefleksikan pada yang ada di kami. Silakan berbaris rapi menghadap sana. Oke, silakan. Kemudian tangan di pundak kanan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ini bertujuan untuk merefleksikan otot dari teman-teman telah kaku mendengarkan materi. Kemudian silakan ambil posisi kembali balik. Silakan dibalik. Oke. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dicukupkan. Silakan kembali ke tempat duduk teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman hari ini telah sama-sama menghadirkan diri di ruang kelas ini, meskipun ada 1 orang tadi yang belum sempat hadir, Muzakir Hamdi. Nanti di lain waktu ingatkan Muzakir Hamdi ya untuk hadir di pertemuan kita. Oke, sekian pertemuan hari ini. La tahzanillahu ma'ana, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.